Assalamualaikum, balik lagi bersama aku, Neng Putri. Kali ini aku bakalan membahas tentang akuntansi perbankan. Kalian simak dengan baik ya. Akuntansi perbankan merupakan proses akuntansi yang berkaitan langsung dengan transaksi dan data keuangan secara sistematis. Akuntansi perbankan juga meliputi pencatatan, analisa, klasifikasi data, dan penafsiran data keuangan yang berguna memenuhi keinginan pihak internal atau nasabah. Laporan keuangan pada akuntansi perbankan juga dilakukan harus sesuai dengan prinsip kebijakan akuntansi, seperti dengan cara pembukuannya, posting jurnal, dan melakukan pencatatan semua transaksi. Penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi perbankan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham dalam mengambil keputusan keuangan dalam industri perbankan. Keputusan tersebut berupa pemberian kredit atau investasi. Dalam buku akuntansi perbankan akan ada banyak sekali kebijakan dan peraturan akuntansi perbankan yang tidak jauh berbeda dengan penyusunan akuntansi pada umumnya. Kebijakan laporan keuangan perbankan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Indonesia. Akan tetapi dikarenakan PSAK tidak terlalu relevan, sehingga yang menjadi pedoman khusus dalam mengatur susunan laporan keuangan bank yaitu Pedoman Perbankan Indonesia atau PAPI. Buku Akuntansi Pedoman Perbankan Indonesia atau PAPI, Penyusunan Pedoman Perbankan Indonesia tahun 2008 memberikan kebijakan tentang perlakuan dan pencatatan atas surat berharga, kredit, penurunan nilai, transaksi derivatif, dan transaksi ekspor-impor, perlakuan, pencatatan atas ekuitas, aset tetap, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan ilustrasi laporan keuangan bank. Tujuan laporan keuangan perbankan berguna dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan keuangan serta kinerja yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan kepada pihak eksternal dan internal. Pedoman Perbankan Indonesia juga bersifat sebagai acuan dan tidak mengikat. Persamaan dasar akuntansi perbankan sebagai pihak bank wajib mengatur pihak eksternal dan internal. Kewajiban pihak bank kepada pihak eksternal yaitu sebagai kreditor dalam memberi pinjaman dana atau deposit, akan tetapi kepada pihak eksternal sebagai pihak bank wajib memberikan keuntungan kepada pemilik modal. Untuk itu, laporan keuangan yang dibutuhkan harus dimiliki rumus persamaan dasar akuntansi perbankan yaitu aktiva sama dengan utang tambah modal. Akan demikian, persamaan dan penggambaran rekening buku besar dapat disimpulkan menjadi: yang pertama, setiap pencatatan transaksi jika aset bertambah akan berada di debit dan pengurangan aset akan di kredit. Yang kedua, setiap pencatatan transaksi jika biaya bertambah akan di debit dan pengurangan biaya akan di kredit. Yang ketiga, setiap pencatatan transaksi pertambahan utang akan berada di kredit dan pengurangan utang akan di debit. Yang keempat, setiap pencatatan transaksi pertambahan modal akan berada di kredit dan pengurangan modal akan di debit. Yang kelima, setiap pencatatan transaksi pertambahan pendapatan akan di kredit dan pengurangan pendapatan akan di debit. Setiap aktiva yang dimiliki oleh bank akan memperoleh kas, giro Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, sekuritas jangka pendek, edit yang diberikan kepada pihak eksternal, penyertaan, dan aset tetap. Setiap hutang yang dimiliki bank dapat berupa giro, nasabah, tabungan, deposito, serta pinjaman yang diterima dari pihak eksternal. Pada laporan keuangan bank, modal dapat berupa modal disetor dan laba ditahan. Pada laporan keuangan bank, pendapatan bank dapat berupa pendapatan bunga dan pendapatan lainnya. Pada laporan keuangan bank, biaya bank dapat berupa biaya bunga dan biaya lainnya. Jurnal akuntansi perbankan untuk transaksi awal, setoran tabungan pihak bank akan mencatat nominal pada debit dan kredit sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya akan dikenakan biaya tambahan administrasi sebagai biaya kewajiban didapat dari jumlah saldo ditambah bunga yang dihitung dan dikurang pajak. Dengan menyetor tabungan, seorang nasabah bisa menggunakan uang tunai, cek, dan transfer masuk yang disetujui oleh pihak bank. Penyetoran yang menggunakan cek atau surat berharga bisa dikreditkan ke tabungan jika cek itu sudah aktif, sehingga cek tersebut dapat diuangkan saat itu juga.
Pencatatan jurnal transaksi ke tabungan pada setiap penarikan atas tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap kantor, cabang bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu mesin ATM. Penarikan tabungan di cabang lain akan dicatat pada rekening antar kantor atau RAK. Perbedaan akuntansi perbankan dengan akuntansi keuangan: untuk pencatatan laporan meliputi catatan pengeluaran dan pendapatan, analisis laba rugi dan lainnya, sehingga akuntansi merangkum dari segala pencatatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Pembukuan akuntansi keuangan dan akuntansi perbankan memiliki persamaan dari segi pengelolaannya, akan tetapi pada perbedaannya merupakan bentuk transaksi yang berupa jenis pendapatan maupun bentuk pengeluaran dari lembaga yang terkait. Sehingga pada istilah pencatatan transaksi antara keuangan dengan bank juga berbeda. Pencatatan perbankan akan meliputinya utang bank, harta bank yang tidak ditemukan di akuntansi jenis lainnya. Dan pada perbedaan selanjutnya yaitu dari segi harta di akuntansi perusahaan dengan akuntansi bank. Biasanya pada kebijakan bank, harta termasuk dari semua penempatan uang dan penyimpanan dalam bentuk kredit. Sedangkan pada posisi harta akuntansi keuangan perusahaan terdiri dari aset usaha, saham dan modal yang ada pada perusahaan, dan juga termasuk pada karyawan dan para pekerja yang kompeten. Nah, mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.